Film Pesta Babi dibuat oleh antek-anteknya, Soros dan mafia koruptor. Sebagai bentuk kemarahan mereka atas disitanya uang 10 triliun dari hasil menjarah dan merusak hutan. Mereka lebih marah karena uang sitaan itu sama pemerintah dibuat bangun 500 puskesmas. Maka dari itu waspadalah proxy war mereka. Väldig sol och riser på svartri natt. Stormer i bröstet, Jarni rödd. Elder, Ulfe, riser med stundum mat. Elder i blodig, olfri sol. Der kommer brännande och svartri natt. Bang, film Pesta Babi gimana? Di beberapa daerah kok dilarang aparat? Masa sih? Tapi ya bagus lah, saya dukung aparat itu. Begini, ini penilaian dan pendapat pribadi saya. Jujur, saya tidak melihat upaya pelarangan pemutaran film Pesta Babi oleh aparat itu sebagai bentuk pembungkaman berekspresi, melainkan langkah proteksi terhadap strategi internasionalisasi isu Papua yang dibalut label hak asasi manusia. Secara empiris, penggunaan judul internasionalnya Pig Face Colonization in Our Time adalah upaya sistematis untuk menggeser status Papua dari wilayah sah NKRI menjadi seolah-olah wilayah jajahan. Ini narasi yang berbahaya, yang selaras dengan agenda organisasi luar untuk mendesak intervensi internasional di forum PBB. Di balik layar, adanya indikasi keterlibatan organisasi global seperti Greenpeace dan Rainforest Foundation patut dicermati sebagai bagian dari persaingan ekonomi global. Kritik tajam terhadap industri sawit dan tebu dalam film tersebut berfungsi sebagai instrumen hambatan dagang non-tarif guna menekan komoditas unggulan Indonesia demi melindungi minyak nabati barat. Dengan menghambat proyek strategis nasional di sana, pertumbuhan ekonomi Papua akan tertahan, yang secara sosiologis justru akan terus memelihara bara ketidakpuasan masyarakat lokal. Metode yang mereka gunakan ini sangat rapi dengan memanfaatkan LSM lokal sebagai proksi informasi. Kemudian, indikasi adanya aliran dana lembaga donor asing di sini. Itu memungkinkan terciptanya konten berkualitas tinggi yang mampu memobilisasi opini publik secara masif namun asimetris. Masyarakat hanya disuguhi sisi gelap pembangunan tanpa perimbangan data mengenai pentingnya infrastruktur bagi pertahanan wilayah. Lalu hal ini diperparah lagi dengan upaya delegitimasi TNI Polri yang digambarkan secara konsisten sebagai instrumen represif dalam film itu, yang menurut saya ini bertujuan untuk meruntuhkan kepercayaan publik kepada aparat kita, agar kelompok separatis mendapatkan panggung internasional saat kontrol negara melemah. Kemudian secara hukum, pendistribusian film ini tanpa surat tanda lulus sensor STLS dari lembaga sensor film. Ini jelas merupakan bentuk pembangkangan sipil yang nyata terhadap hukum negara. Kita sepakat, demokrasi memang memberikan ruang bagi kritik. Namun demokrasi yang kuat harus berpijak pada kedaulatan informasi dan kepatuhan hukum. Membiarkan konten provokatif yang terindikasi didanai asing beredar tanpa koridor regulasi hanya akan meruntuhkan wibawa hukum nasional kita dan membuka celah bagi strategi divide and conquer yang mengancam integrasi bangsa. Jadi itu alasan saya sangat setuju jika film itu dilarang. Bahaya buat negara dan bangsa ini. Begitu kira-kira. Thank you. Ngana bangka dada, kong ba jumping jumping. Anjing banget. Jadi walaupun di tengah keterbatasan mereka selalu berusaha untuk semaksimal mungkin dengan gaji yang pas-pasan, Om Ded. Bagaimana caranya
rekan-rekan tentara ini memberi ratusan warga lokal makan kayak beras, mie instan, snack-snack buat adik-adiknya. Dengan gaji yang terbatas, akhirnya mereka ini kadang kebanyakan juga memutar otak. Oke, kita coba buat yuk, bikin video dan lain-lain. Ternyata penonton suka. Ini parah nih. Tenang. Terima kasih, perkenalkan, nama saya adalah Jeti Bagau. Saya sebagai koordinator untuk Mama Papua yang akan membawa hasil bumi untuk kami bawa ke MBG sini. Jadi yang hasil bumi ini dibawa oleh Mama Papua, terus dimasak juga oleh Mama Papua, dimakan juga oleh anak-anak Papua. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Halo guys, jadi namanya pembangunan di sebuah daerah itu kalau mau maju ya harus kerjasama semua. Tidak boleh ketika pembangunannya turun lalu ada halangan-halangan, misalnya palang, memalang dan lain sebagainya. Itu sampai kapanpun tidak bisa ada perubahan ya. Apalagi kalau saat belum ada kita minta ke pusat bilang tolong bangun ini dan itu dan ini segala macam. Nah setelah Jakarta kasih sampai di Papua dipalang, jangan bangun ini dan itu dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, Papua tidak akan maju kalau begitu terus. Oke, mantap. Kasih paham bos, kasih paham bos, bukan kasih paham bos, kasih paham bos. Ini adalah bantuan dari Kementerian Kehutanan yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat lokal. Ya, saya sangat bangga karena akhirnya kita bisa melihat dan akan menikmati padi yang ditanam langsung oleh orang asli Papua. Tadi sempat saya berbincang-bincang dengan pemiliknya bahwa dalam waktu dekat mereka sudah bisa panen. Harapannya setelah ini bisa dikembangkan dengan luas lahan yang lebih besar lagi sehingga bisa memproduksikan hasil beras dari padi Ciherang ini dengan jumlah yang lebih besar lagi sehingga orang Papua bisa menghasilkan stok beras untuk ketahanan pangan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Sorong Selatan yang akhirnya kita tidak harus beli beras lagi. Stok beras itu kita bisa dapat hasil dari orang asli Papua yang menanamnya sendiri. Ya semoga ke depan bisa dikembangkan oleh beberapa kampung-kampung lain sehingga Sorong Selatan bisa menjadi salah satu lumbung padi di Provinsi Papua Barat Daya. Kehutanan sosial, tanam, rawat, panen. Suara